Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah general reading untuk bulan Januari tahun 2021. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Scorpio. Oke, so Scorpio, kita udah sampai di bulan Januari aja. Kemarin baru rasanya aku upload yang 2020 ya. Aku juga sempat upload di community tab tentang prediksi 2020 dan itu 10 of Wands. Dan memang kerasa banget 10 of Wands ya di tahun 2020. Dan kita bisa narik nafas. Kita udah sampai di bulan Januari. Mungkin kamu pengen tarik nafas dulu nih. Kita udah sampai di sini. Nonton kita sama-sama diskusi lagi di video ini. Sama-sama berbagi cerita lagi. Dan mari kita berucap syukur, oke? Masih bisa hidup di detik ini. Masih bisa bernafas di detik ini, oke? So Scorpio, seperti biasa general reading di New Tara Channel ini kita akan mulai dari Fairy Tarot Cards dulu. Jadi di sesi pertama ini, kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi asmara, karir atau finansial kamu, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau sarannya. Nanti kalau misalnya kamu ngerasa nggak cocok jawaban atau sarannya, nggak apa, ini mungkin bukan untuk kamu, bisa lanjut ke general readingnya dulu, atau bisa balik lagi bulan depan, atau mungkin bisa personal reading dengan kuota tarot reader lain yang udah banyak banget di Indonesia saat ini. Kalau misalnya kamu prefer yang bahasa Indonesia, oke? So sekarang kita langsung mulai aja nih buat Scorpio di bulan Januari. Here we go. Mungkin kamu pengen pause video ini untuk menemukan jawaban atau pertanyaannya bisa juga, atau pengen meditasi untuk menyelaraskan jawabannya juga boleh, oke? Here we go. Scorpio, give them the answer please. Scorpio, give them the answer please. Scorpio. So Scorpio, ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kita nggak bakalan buka sekarang. Kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpen dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan Januari. Oke, here we go. Scorpio, general reading tahun 2021 bulan Januari. Scorpio, tahun 2021 bulan Januari. Oke. Ups. Scorpio, general reading bulan Januari tahun 2021. Oke. So kartu pertama di sini buat Scorpio ada Ace of Wands. Wow. Lanjut dulu. Ace of Swords, double ace. Next, Knight of Cups. Kenapa nih? Hah? Bagus banget. Six of Cups. I know why. Lanjut dulu. Seven of Swords. Jangan takut, ini nggak apa-apa. Oke. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. Oke. Scorpio, kalau misalnya kamu dengar aku nyebut Leo, mungkin kamu dealing dengan Leo, karena aku strong mungkin di sini ngerasa ada Leo yang deket sama kamu, karena ada kartu Ace of Wands. Aku ngerasa di sini kamu lagi ada banyak sekali peluang-peluang yang nongol di dalam kehidupan kamu nih di bulan Januari, Scorpio. Oke. Tawaran pekerjaan kah, tawaran bisnis kah, tawaran untuk berkembang lah pada intinya, oke? Tapi ada ketakutan di sini. Ada ketakutan di sini yang kamu ngerasa mungkin this is too good to be true. Ini nih, how can I've come this far? Kayak kamu ngerasa ini beneran nih, orang-orang ini beneran mau kerja sama gue. Ini beneran nih orang-orang mau jadiin gue sebagai pegawainya. Ini beneran nih dia mau ngajak bisnis. Intinya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya sumbunya adalah ketakutan bahwasanya ini bukan sesuatu yang layak kamu dapatkan, ini bukan sesuatu yang bisa kamu kembangkan. Oke, ada ketakutan di sini. Seven of Swords.
Apalagi asmara, aku ngerasa di sini Leo, Scorpio, mohon maaf kalau mungkin berhubungan dengan Leo, Scorpio, aku ngerasa ada banyak sekali orang yang tertarik sama kamu nih di bulan Januari, oke? Ada 3 elemen berbeda sekaligus yang datang ke kamu di bulan Januari. Ada air sign, ada water sign, ada fire sign, ada earth sign juga. Jadi aku ngerasa kamu laku banget di bulan Januari. Kamu laku banget di bulan Januari. Ini nggak cuman orang baru ya. Ini nggak cuman orang baru. Ini sosok lama pun juga kembali. Kita lihat nanti motif masing-masing orang ini. Ini beneran motifnya ingin sesuatu yang komit, ingin sesuatu yang serius sama kamu, atau hanya main-main doang. Makanya di sini ada ketakutan mungkin. Ini mungkin kamu kayak kesulitan mungkin bikin keputusan di antara beberapa pilihan yang kamu punya ini. Mana yang ingin kamu seriusi, mana yang ingin kamu ambil, mana yang ingin kamu take a chance with it gitu, kayak ambil kesempatan gitu loh. Let's see, karena sebenarnya pada dasarnya kamu pengen komitmen, kamu pengen stabilitas, kamu pengen long term stability. Let's see, kita Ace of Wands dulu. Kalau readingan bagus kayak gini kan enak. Why Ace of Wands here? Wow. Ada nih satu orang yang match energi kamu nih, Scorpio ya. Ada Earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn, atau bisa di Fire sign di sini yang pengen banget serius sama kamu. Oke. Dia ngerasa kamu itu matchnya dia merasa kamu itu adalah seseorang yang cocok sama dia. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Orang ini mungkin pekerjaannya bagus ya, kondisi finansialnya juga oke. Berhubung ini adalah Ace of Wands, aku ngerasa ini sosok baru ini sosok baru, ini bukan dari masa lalu. Jadi kalau misalnya kamu bingung, jadi yang bener-beneran serius ini orang yang dari masa lalu atau orang baru mbak? Orang baru, oke? Ace of Wands. Ada satu orang di sini yang kelihatan motifnya terhadap kamu. Dia pengen serius sama kamu. Untuk situasi finansial, aku ngerasa di sini ada sesuatu yang match dengan keinginan kamu. Kayak misalnya kamu pengen relokasi kerja ke Jakarta misalnya. Kamu pengen merantau misalnya ke Jakarta. Akhirnya kamu bisa ke Jakarta dan dapat pekerjaan yang oke, yang sesuai dengan keinginan kamu gitu loh. Mungkin kamu udah bikin planning atau langkah-langkah strategis ya. Jadi sebelum kamu datang ke Jakarta, misalnya kamu udah dapat pekerjaan duluan, jadi kamu tinggal nyari kosan atau nyari apartemen buat tinggal. Kemudian kamu nyusun keuangan, list keuangan kamu dalam sebulan. Intinya di sini dapat gitu loh. Segala sesuatunya sudah terorganisir dengan cukup baik. Dan langkah-langkah kamu ini aku ngerasa juga bisa terwujud, oke? Itu di situasi pekerjaan. Untuk finansial, kalau misalnya kamu di sini menunggu kabar perihal pinjaman, aku ngerasa bakal dapat, oke? Bakal dapat. Kita lanjut ke kartu Ace of Swords. Why Ace of Swords here? Ini tarot cards works like magic, guys. Ada kartu Knight of Wands di sini. Ada di antara pilihan-pilihan yang kamu punya ini Scorpio. Dia sepertinya masih main-main. Oke. Orang ini mungkin terlihat jujur. Orang ini mungkin straight to the point ya. Orang ini mungkin kesannya pintar, berwibawa, tapi dia belum ada energi untuk sesuatu yang serius sama kamu khususnya. Padahal kamu di sini udah pengen nikah mungkin, udah pengen membawa hubungan kamu ke tahap yang lebih serius pada intinya. Tapi mungkin ini sosok yang cukup favorable juga buat kamu, kayak kamu sukanya dia gitu loh. Tapi sayangnya dia nggak pengen sesuatu, belum mau sesuatu yang serius sama kamu. Aku ngelihat si fire sign ini mungkin yang serius sama kamu, atau si earth sign. Oke. Kalau misalnya di sini kamu lagi nunggu kabar perihal mutasi atau relokasi, aku ngerasa bakal kamu dapetin kabarnya di bulan Januari, oke? Dan ada sesuatu di sini yang sesuai dengan keinginan kamu, sesuatu yang bikin kamu happy, sesuatu yang bikin kamu ngerasa semangat lagi.
Kita lanjut ke kartu Knight of Cups. Kenapa kartu Knight of Cups di sini? Four Pentacles. Macam-macam ya warna orang kelihatan kalau kita lihat dari kartu tarot. Ada salah satu pilihan yang kamu punya nih Scorpio, yang dimana dia tuh kelihatan atau terasa baik banget sama kamu. Mungkin kalian belum ada status. Dia ini orangnya helpful banget ya. Tiap kamu minta tolong sama dia, dia bantuin. Dia butuh kamu juga bantuin. Atau misalnya di sini mungkin intinya dia kelihatan baik lah. Oke. Dan kamu berprasangka dia itu suka sama kamu. Mungkin kamu ngerasa dia itu sayang sama kamu. Dia ngelakuin segalanya itu karena kamu gitu loh. Bukan karena emang sifatnya baik. Tapi aku ngerasa enggak. Emang ini orang kayaknya sikap atau karakternya itu loh Scorpio yang suka nolong gitu loh. Jadi mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang salah sangka ini orang tuh suka ke kamu, padahal mungkin enggak. Oke, atau bisa di vice versa. Kamu ngerasa di sini disalahpahamin nih sama seseorang. Ada seseorang di sini yang ngerasa kamu tuh baik banget sama mereka dan mereka tuh kegeeran gitu loh. Kamu tuh suka sama dia. Padahal enggak, kamu memang lagi helpful aja, oke. Ada tawaran di sini kalau misalnya kita menilik dari sesuatu yang lebih umum. Aku ngerasa di sini ada sebuah tawaran yang kesannya begitu bagus di luarnya gitu ya, tampilannya begitu wow. Ini kita ada tanda tangan kontrak nih buat kamu Scorpio. Kamu bakal dapat gaji segini, kamu bakal ditempatkan di sini, kamu bakal ini. Tapi syaratnya seperti ini. Jadi semua yang mereka tawarkan tuh belum tentu sesuatu yang sebenarnya gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Apa yang kamu dengar dari orang ini belum tentu apa yang ingin mereka laksanakan. Oke, mereka nggak berniat untuk membohongi atau menjahati kamu sih. Cuman di sini memang kamu yang harus play smart. Memang harus kamu yang smart ya dalam menerima tawaran ini. Apakah ini pekerjaan, bisnis? Karena aku ngelihat banyak sekali tawaran yang akan datang ke kamu di sini Scorpio. Jadi salah satu sarannya juga di sini secara umum adalah be smart. Jangan terlalu cepat bikin keputusan, jangan terlalu cepat iya-iyain orang. Coba difikir dulu, direnungin dulu. Oke. Ya. Kita lanjut ke kartu Six of Cups. Why Six of Cups here? Sosok dari masa lalu kamu ini aku ngerasa cuman mau atensinya kamu, cuma pengen sesuatu yang fun buat kamu. Dia ngerasa kamu itu sosok yang harus ditaklukkan gitu ya. Jadi ketika dia ngerasa bisa naklukin kamu, dia bangga banget gitu. Dia bakalan ngomong ke semua orang, "Woi, gue akhirnya bisa naklukin Scorpio. Gue akhirnya bisa dapetin dia," gitu loh. Dia bakal banggain kemampuan dia naklukin kamu. Jadi bisa dibilang mereka gak genuine juga pengen balikan sama kamu, sosok dari masa lalu ini. Jika kita berbicara mengenai relationship atau hubungan asmara, jika kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih umum, mungkin di sini ada seseorang yang aku ngerasa di sini ada seseorang atau salah satu pihak ya. Ini mungkin orang yang sama ya. Salah satu pihak yang ada di sekeliling kamu yang kesannya tuh baik banget gitu ya. Yang kesannya tuh berasa kayak sahabat baik banget, kayak best friend forever gitu ya. Tapi pada dasarnya enggak. Mereka mungkin cuman pengen disanjung orang aja. Jadi mungkin ketika abis mereka nolong kamu Scorpio, mereka tuh bakal bilang ke orang lain, "Oh, gue abis nolongin Scorpio loh. Gue abis nolongin si Scorpio loh kemarin sama itu. Gue ini di sini." Mereka ini bisa dibilang seseorang social climber, bisa jadi juga. Jadi dia deket sama kamu itu bukan karena kamu itu
baik atau kamu itu teman baiknya mereka, atau kamu itu bikin mereka jatuh cinta, tidak. Tapi ada tujuan lain. Kamu tuh kayak batu loncatan bagi orang ini. Oke, bisa jadi ini water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, atau sosok dari masa lalu kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa ada sosok dari masa lalu yang datang kembali ke kamu, ya, entah ini pacar, mantan, mohon maaf, mantan, teman, rekan kerja, dia datang lagi bertindak seolah-olah dia itu penolong banget, tapi pada dasar mereka nggak kayak gitu. Mereka cuman pengen jadiin kamu batu loncatan doang, kayak gitu. Oke, jadi hati-hati dengan hal itu. Terlebih kalau misalnya di sini kita berbicara mengenai asmara. Ini orang dari masa lalu ini mungkin cuman pengen have fun doang sama kamu. Butuh sebuah validasi, butuh sebuah pengakuan bahwasanya, oh gue masih bisa loh balikan sama Scorpio. Scorpio kalau misalnya gue texting lagi pasti bakal balas pesan gue gitu loh, kayak gitu. Why 7 of Swords here? Ya wajar sih kalau misalnya kamu jadi takut untuk memfokuskan diri kamu ke satu sosok spesifik ya. Tapi aku ngerasa sih kamu secara intuitif ya Scorpio ya, karena kamu juga water sign. Water sign itu adalah elemen orang-orang yang intuitif juga. Kamu secara intuitif udah tahu nih siapa yang bakal kamu pilih di antara pilihan yang kamu lagi coba putuskan ini gitu loh. Tapi kamu harus kamu masih butuh waktu lagi, aku ngerasa di sini, untuk meyakinkan diri kamu bahwasanya apa yang kamu pilih itu memang sesuatu yang baik buat kamu gitu. Dan pada dasarnya aku melihat kamu bakal ambil keputusan yang baik buat kamu karena ada kartu Queen of Pentacles di sini, oke? Kita lanjut dulu, why Queen of Pentacles here? Oh, oke. Mungkin ada sosok Capricorn di sini ya yang nonjol banget. Aku ngerasa sih si Capricorn ini yang serius sama kamu nih Scorpio. Kalau misalnya kita berbicara mengenai relationship, oke? Scorpio, kamu harus paham bahwasanya nggak ada satupun ya di dunia ini yang dimana gimana ya, hal yang baik aja terus terjadi di dalam hidup kita. Nggak bisa kayak gitu. Kadang kamu juga harus tahu bahwasanya hal buruk pasti juga akan terjadi. Porsinya itu tergantung kamu gimana ngelihatnya gitu loh. Intinya di sini kayak siapa sih yang nggak berharap hal yang baik-baik itu terjadi ke kita di masa depan, optimism. Tapi kamu juga harus ingat bahwasanya hidup ini nggak pasti. Nggak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang bisa memastikan sesuatu yang pasti terhadap kamu. Dan kamu juga harus siap dengan berbagai pro dan kontra yang akan kamu alami nanti ketika kamu ambil keputusan ini. Bahwasanya aku ngerasa di perjalanan nanti ya, ketika keputusan ini udah kamu ambil, hal yang buruk pasti akan terjadi. Seberapa besar buruknya itu tergantung kamu bagaimana menyikapinya. Oke? Jadi aku gak bilang kamu itu fokus ke worst case scenario-nya, tidak. Tapi aku juga tidak menyaranin kamu untuk terkungkung dalam ketakutan, tidak. Karena aku ngerasa kamu gak takut nih. Cuman ada keraguan bisa juga dari kartu Seven of Swords. Tapi kamu juga harus paham bahwasanya dalam setiap keputusan yang kita ambil itu juga ada resiko, juga ada hal-hal yang baik juga yang mengikuti di dalamnya. Jadi nggak melulu hal-hal positif aja yang bakal kita alami, oke? Jadi hati-hati, oke? Itu pesannya di sini buat kamu, Scorpio. Karena mungkin di sini ada ketakutan, gimana kalau misalnya gue pilih dia selingkuh nanti? Gimana kalau misalnya gue milih dia nggak cinta sama gue lagi? Gimana kalau misalnya kalau gue milih dia sakit terus gue yang kerja? Gimana kalau misalnya gue ambil kerja di negara itu nanti gue kena COVID? Kamu tuh kayak
mungkin ini nggak kamu fokusin, kamu kayak mikirin kemungkinan-kemungkinan yang kamu juga sebenarnya pada dasarnya nggak peduli juga. Tapi kamu juga harus tahu itu bisa terjadi, tapi juga nggak boleh difokusin banget gitu loh. Karena pastilah nanti di perjalanannya kamu bakal menemukan kendala-kendala juga. Jadi itu wajar aja sebenarnya Scorpio. Oke, ini pada dasarnya kamu butuh waktu buat meyakinkan diri kamu bahwasanya hal baik dan yang buruk itu, kendala-kendala yang kamu hadapi sebelumnya itu akan terjadi lagi, tapi porsinya akan berbeda-beda dalam hidup kita. Oke? Karena selagi kita hidup, kita pasti akan kita akan merasa lapar, kita pasti akan ngerasa haus. Nah, seperti itulah kendala-kendala dalam hidup. Oke? Gimana cara kita bisa memenuhi perut lapar kita? Gimana cara kita bisa minum lagi untuk mengatasi dahaga kita? Nah, itu yang harus kamu cari solusinya. Oke, itu yang harus kamu susun langkah-langkahnya gitu loh. Oke. So, Scorpio, kita akan langsung tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk additional message kamu di bulan Januari tahun 2021. Oke, here we go. Scorpio bulan Januari 2021. Spiritual teacher. Katanya di sini, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Aku ngerasa di sini ini bukan sesuatu yang gampang juga ya, karena aku ngerasa pilihan-pilihan atau peluang-peluang yang datang ke kamu ini agak tricky juga ambil keputusannya. Kayak takut kamu bakal ambil keputusan yang salah. Makanya di sini ada kartu Seven of Swords. Takut untuk memfokuskan energi kamu itu ke orang atau situasi yang salah. Dan ingat Scorpio, perjalanan yang sedang kamu tempuh ini adalah spiritual teacher, sebuah pengalaman berharga buat kamu gitu. Dan kamu bakal menjadi sosok yang mengajarkan pula kepada orang lain nanti bahwasanya ini loh yang bisa kita lakukan dalam hidup. Kayak kamu mengasis atau memberikan semangat juga kepada orang lain gitu loh, berkat pengalaman-pengalaman kamu ini. Dan it feels amazing gitu loh, ketika kita ngerasa berguna buat orang lain, tau gak sih? Seneng banget gitu loh, aku tuh seneng banget ketika klien aku bilang, wah mbak, seneng banget bisa konsultasi sama mbak ini. Seneng aja gitu loh, ketika kita ngerasa, wah akhirnya diri gue ada gunanya juga gitu loh. Dan proses inilah yang akan kamu lalui nanti Scorpio, dan itu bakal berasa seneng banget gitu. So, Scorpio, itu adalah readingan kamu di bulan Januari. Semoga kamu suka. Kita langsung aja buka kartu jawaban atau saran kamu di awal tadi. Siap atau tidak, kita langsung buka kartunya. Ada kartu Nine of Autumn. Katanya di sini, reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke, jadi kalau misalnya di sini kamu bertanya perihal relationship, mbak, saya sudah siap nggak sih pada dasarnya untuk menempuh sebuah relationship, committed relationship? Ya, kamu siap kok. Nine of Autumn, kamu di sini mungkin sudah terlalu lama ya menikmati kesendirian kamu, sehingga kamu ngerasa butuh buat settle down. Sampai-sampai kamu ngerasa bingung, ini yang salah ini gue atau orang lain sih sebenarnya? Kenapa gue sulit banget buat bergabung dalam sebuah committed relationship dengan seseorang? Karena saking udah lamanya kamu single dan happily single gitu lah, you choose to be single, kamu yang milih buat jadi single, dan itu sebuah perasaan yang benar-benar amazing Scorpio. Nggak ada yang bisa mengkotak-kotakan kamu atau ngatur-ngatur kamu, dan aku ngerasa kamu udah sampai pada tahap dimana oke, gue bisa berbagi saat ini, oke, gue bakal bisa berkompromi, oke, dan kamu bisa untuk hal itu. Apakah orang yang datang ke gue ini siap mbak buat berkompromi sama gue? Aku ngerasa ya, aku ngerasa dia udah siap secara finansial, dia udah siap secara mental buat datang ke kamu, oke? Tapi ingat seperti yang aku bilang tadi di reading ini, tidak semua pilihan yang datang ini ya menawarkan sesuatu yang solid buat kamu. Jadi gunakan intuisi kamu, trust your intuition, ya. Jadilah seorang spiritual teacher buat diri kamu sendirilah at least. Jadi orang-orang yang spiritual, orang yang takes time when making a decision. Okay?
So Scorpio, ini adalah readingan kamu di bulan Januari tahun 2021. Semoga kamu suka hasil readingannya. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke? Bye!